Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, Suntana mau menginformasikan buat teman-teman calon mahasiswa baru kalau mau join di grup WhatsApp khusus mahasiswa baru UT untuk masa registrasi 2022.1, langsung aja cek di deskripsi ada link grup WhatsApp. Oke, untuk memudahkan Q&A ataupun konsultasi mengenai pendaftaran ataupun selanjutnya mengenai masa perkuliahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Selamat datang teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai universitas terbuka. Perkenalkan, saya Suntana. Saya merupakan dulu pernah menjadi mahasiswa UT, lulus tahun 2017. Yang berarti saya ini merupakan alumni UT. Dan kemarin juga pernah bekerja di universitas terbuka untuk bagian informasi. Lalu sekarang itu Suntana sedang mengelola kelompok belajar ataupun Pokjar yang ada di universitas terbuka. Dan yang paling terakhir, aktivitas Suntana saat ini adalah membuat konten-konten tentang universitas terbuka yang insya Allah up to date dan informatif. Oke? Selamat datang bagi teman-teman yang baru banget mau join di universitas terbuka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, sebelum Suntana menjelaskan step by step mengenai tata cara pendaftaran universitas terbuka untuk mahasiswa baru masa registrasi 2022.1 ataupun seterusnya, ada beberapa hal yang ingin Suntana sampaikan dulu. Oke? Mohon simak baik-baik, bila perlu dicatat dikarenakan informasi yang akan Suntana sampaikan pada kali ini itu merupakan informasi yang pasti sangat berguna untuk keberlangsungan teman-teman nanti saat kuliah di universitas terbuka. Oke, yang pertama adalah universitas terbuka itu merupakan perguruan tinggi negeri ya teman-teman, bukan swasta, dan didirikan oleh Bapak Presiden Soeharto kala itu. Jadi UT itu merupakan PTN ke-45 yang didirikan, tepatnya pada tanggal 4 September 1984. Tetapi sistemnya itu sedikit berbeda dengan PTN ataupun PTS lain, karena UT itu merupakan PTTJJ, Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh. Artinya terbuka adalah siapapun bisa masuk UT, asalkan dia pernah lulus SMA ataupun SLTA sederajat. Jadi itu yang dimaksud dengan terbuka. Dan yang kedua, maksud dari jarak jauh artinya nanti akan ada jeda antara si dosen dan si mahasiswa dalam melaksanakan sistem pembelajaran. Oleh karena itu, UT dikenal sebagai pelopor pembelajaran online yang ada di Indonesia. Oke, itu informasi yang pertama. Informasi yang selanjutnya, bagi teman-teman yang rencananya mau daftar ke UT, dari sekarang tolong dipelajari katalog UT. Ada 2 katalog yang ada di UT. Yang pertama itu katalog sistem penyelenggaraan, isinya itu semua tentang UT. Yang kedua ada katalog kurikulum. Katalog kurikulum itu isinya mengenai daftar program studi, terlebih daftar mata kuliah yang ada di program studi yang akan kita ambil. Untuk mempelajari katalog, teman-teman bisa masuk ke website UT di www.ut.ac.id/katalog. Nanti teman-teman wajib mempelajari katalog, oke? Informasi yang ketiga adalah siapa sih yang bisa masuk UT? Tadi sudah disinggung, siapapun, usia berapapun, tanpa dibatasi, dia dimanapun berada bisa masuk UT asalkan pernah lulus ijazah SMA sederajat. Jadi SLTA sederajat, SMA, SMK, MA, bahkan paket C bisa daftar di UT. Sudah cukup jelas? Dan yang paling penting bagi teman-teman yang udah pernah kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang memang terdaftar di kementerian gitu kan ya, teman-teman juga yang ibaratnya apakah di DO ataupun memutuskan untuk pindah bisa join di universitas terbuka. Kita menerima teman-teman dengan tangan terbuka. Tetapi teman-teman harus mempelajari yang namanya sistem alih kredit apabila teman-teman ibaratnya sudah jauh kuliah di perguruan tinggi sebelumnya, artinya sudah banyak mata kuliah yang pernah diambil. Jadi daripada mengulang dari nol, teman-teman bisa mengajukan alih kredit untuk ibaratnya meluluskan atau mengakui bahwa teman-teman itu pernah menempuh mata kuliah tertentu gitu kan ya. Jadi daripada mulai dari nol, teman-teman wajib mengajukan alih kredit. Untuk tata cara alih kredit, teman-teman silahkan pelajari video-video Suntana tentang alih kredit ataupun cari informasi di website UT mengenai alih kredit, syaratnya, dan yang paling utama syaratnya itu ada di katalog sistem penyelenggaraan ya. Seperti itu. Informasi yang keempat adalah ada 4 fakultas yang ada di UT. Yang pertama Fakultas Ekonomi, yang kedua Fakultas Sains dan Teknologi, yang ketiga Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Dan keempat ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini daftar fakultas beserta prodinya ya teman-teman. Ini Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ini masih ada di jurusannya. Terus ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP beserta jurusannya. Dan yang terakhir itu ada Fakultas Sains dan Teknologi beserta jurusannya beserta program studinya. Wow, banyak banget guys. Untuk FKIP dibagi menjadi dua bagian. Ada FKIP yang non pendidikan dasar, seperti kayak contoh pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan bahasa dan sastra dan sebagainya. Dan yang kedua ada FKIP pendidikan dasar, PGSD dan PG PAUD. Perlu Suntana jelaskan dulu bagi teman-teman yang rencananya ingin mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, teman-teman harus sudah mengajar dulu minimal 1 tahun. Kalau misal FKIP yang non kependidikan dasar, teman-teman biasanya harus ngajar di SMP ataupun SMA, SMK boleh ya. Kalau yang FKIP yang pendidikan dasar seperti PGSD, PG PAUD sudah jelas. PGSD berarti teman-teman harus sudah ngajar di SD minimal 1 tahun. PG PAUD juga harus sudah mengajar di PAUD minimal 1 tahun. Sudah jelas. Tetapi ada prodi namanya itu teknologi pendidikan yang ada di FKIP itu, teman-teman bisa masuk teknologi pendidikan tanpa harus mengajar dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Informasi selanjutnya adalah mengenai biaya. Biaya di UT itu sangat terjangkau karena UT itu menerapkan UKT, uang kuliah tunggal. Artinya untuk biayanya itu sudah dipaketin di awal. Artinya teman-teman per semester itu kalau ambil yang sistem paket biasanya biayanya itu dari 1.300.000 sampai dengan maksimal 3.300.000. Tapi kebanyakan prodi yang ada di UT itu biayanya 1.300.000 per semester. Udah termasuk biaya buku, udah masuk biaya ujian, bahkan nanti udah masuk biaya wisuda gitu kan ya, dan sebagainya. Paling yang di awal itu teman-teman hanya membayar biaya pendaftaran aja 100.000 dan nanti teman-teman wajib beli alma mater UT. Harganya berbeda-beda tergantung PBJJ dari 100 sampai 150.000. Itu di luar dari biaya UKT yang tadi Suntana sudah sebutkan ya. Atau kalau teman-teman ngambil yang non paket, biayanya per SKS hitungannya. SKS di UT itu mulai harganya 35.000 sampai dengan 110.000 per SKS. Dan kalau non SIPAS berarti otomatis harus beli buku. Buku itu kisarannya 20.000 sampai 150.000 per satu buku. Itu mengenai biaya ya. Informasi selanjutnya adalah mengenai sistem belajar. Nah, ini yang harus teman-teman pahami karena UT itu tadi berbeda dengan perguruan tinggi negeri ataupun swasta lainnya. Sistem belajar di UT itu menerapkan sistem belajar mandiri. Belajar mandiri itu artinya bukan belajar sendiri, tapi artinya kita belajar atas kreativitas ataupun inisiatif sendiri. Baik itu belajar sendiri, ataupun belajar kelompok, belajar tatap muka, ataupun online. Itulah yang maksud dari belajar mandiri. Dan juga belajar mandiri ini teman-teman nanti belajarnya fokus di buku materi pokok atau yang sering teman-teman mahasiswa itu sebut modul. Jadi bukunya teman-teman dipelajari sendiri ataupun berkelompok. Pun yang namanya dosen di UT juga ada, tapi namanya itu tutor, yaitu tutor itu ibaratnya fasilitator untuk ibaratnya membantu. Bila ada hal-hal yang tidak teman pahami saat belajar mandiri, maka di UT juga difasilitasi dengan belajar online. Nanti ada website khusus, teman-teman bisa login di sana untuk belajar secara online. Dan di sana yang memberikan materinya itu adalah tutor tadi. Tetapi sifat materinya itu tidak seperti kita kayak Zoom ataupun Microsoft Teams, tidak teman-teman. Tapi sifatnya kita hanya mengakses materi, nanti ada materi, ada diskusi, ada tugas. Jadi sistemnya tidak tetap muka ya, begitu ya. Tetapi ada juga yang tetap muka, tapi nanti itu mah bisa dijelaskan nanti ya, karena nanti juga akan ada yang namanya OSMB dulu, orientasi studi mahasiswa baru maksudnya. Sorry, saudara simpulkan lagi, takutnya belum paham mengenai sistem belajar. Jadi yang utama itu sistem belajar mandiri. Tetapi dalam sistem belajar mandiri pun ada yang bersifat online ataupun tatap muka nih. Tetapi kalau yang umumnya itu yang online, artinya kita belajar baca buku. Terus nanti juga kita akses yang namanya tutorial online. Dan kalau yang mau ada tatap muka, nanti itu ada tatap muka. Tetapi selama masa pandemi tatap mukanya pun dialihin ke online juga kan, pakai Microsoft Teams, pakai Zoom. Tetapi kalau nggak ada pandemi itu tatap mukanya bisa kita datang ke lokasi tertentu, misal hari Sabtu atau Minggu, tergantung UPPJJ-nya itu
mengadakan perkuliahannya itu mau hari apa gitu kan ya, seperti itu. Oke, untuk informasi yang selanjutnya yang nomor 7 yaitu mengenai sistem layanan. Sistem layanan ini kalau yang utama itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada non sistem paket, artinya non SIPAS, sama sistem paket SIPAS. Tetapi nanti saat teman-teman daftar, nanti itu ada beberapa pilihan. Tetapi yang perlu Suntana jelaskan, Suntana nyontek, yaitu non sistem paket semester atau tadi non SIPAS, terus ada paket tanpa tutorial tatap muka saja. Nah itu maksudnya yang SIPAS ya, sistem paket. Terus ada paket mata kuliah daring. Untuk paket mata kuliah daring, Suntana belum paham artinya apa, jadi di skip aja nggak apa-apa. Terus yang terakhir itu ada paket dengan tutorial tatap muka beberapa MK itu mata kuliah S1 non pendidikan dasar. Jadi bisa, cuman kalau yang umum Suntana saranin teman-teman silahkan pilih yang non SIPAS, non sistem paket semester. Kenapa sih Kak? Untuk penjelasannya teman-teman bisa cek video Suntana karena takutnya lebih panjang ya. Cari aja perbedaan SIPAS dan non SIPAS di video Suntana ya. Nah itu poin yang berapa tuh tadi? Ketujuh ya kalau nggak salah. Oke, selanjutnya mengenai informasi yang ke-8 yaitu sistem ujian sama sistem wisuda. Ujian di UT itu tidak ada ujian tengah semester teman-teman. Jadi nanti saat teman-teman sudah kuliah langsung ada yang namanya ujian akhir semester. Tetapi saat teman-teman perkuliahan itu juga nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tepatnya saat teman-teman melakukan yang namanya tutorial online di website khusus e-learning.ut.ac.id, ada juga tmk.ut.ac.id yang tugas mata kuliah, ada juga yang web, tutorial webinar dan sebagainya. Tetapi yang paling penting teman-teman harus fokus pada ujian akhir semester. Dan untuk ujian akhir semester di UT itu sebelum masa pandemi, ujian akhir semester di UT itu dilaksanakan secara tatap muka. Tatap mukanya itu nanti teman-teman datang ke sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat yang sudah kerjasama dengan UT. Biasanya hari Minggu saja, adapun hari Sabtu untuk mata kuliah yang tertentu ya. Biasanya 2 minggu setiap hari Minggu, minggu pertama sama minggu kedua. Nanti dilihat berdasarkan mata kuliah teman-teman itu nanti masuk ke minggu pertama atau minggu kedua. Jadi bagi teman-teman yang ibaratnya waktu UAS itu khawatir takutnya kerja atau enggak, biasanya bisa di booking jauh-jauh hari, dalam artian bisa izin lah. Karena UAS itu biasanya hari Minggu. Tetapi saat masa pandemi, teman-teman jangan khawatir karena UT itu menerapkan yang namanya take home exam. Take home exam berarti kan dibawa ke rumah tuh si UASnya itu. Jadi bisa dikerjakan dimanapun selama ada akses internet di situ. Jadi selama masa pandemi ya. Tetapi untuk kedepannya pun UT sepertinya baik pandemi atau enggak pandemi, UT itu akan ibaratnya memberi pilihan kepada teman-teman untuk menerapkan apakah mau pilih yang tatap muka ataupun ujian online. Untuk hal itu nanti sudah dijelaskan di video nantinya ya. Sekarang fokus dulu untuk persiapan sebelum pendaftaran. Dan poin selanjutnya mengenai wisuda. Untuk wisuda itu ya kampus manapun, perguruan tinggi manapun selama masa pandemi UASnya online ya. Begitupun dengan UT ya. Tetapi kalau nggak ada pandemi, UT pun melaksanakan wisuda itu bisa 2 tempat. Artinya kita terjaring yang di tempat mana nih? Apakah wisuda di UT Pusat? Karena UT Pusat itu kan ada di Pondok Cabe Tangerang ya, Pamulang, Tangerang Selatan. Ataupun upacara penyerahan ijazah itu atau wisudanya itu teman-teman dilaksanakan di UPBJJ, unit program pembelajaran jarak jauh. UPBJJ itu ibaratnya kayak kantor cabang lah untuk membantu teman-teman dalam kayak registrasi mata kuliah, konsultasi dan sebagainya. Jadi untuk wisuda selama masa pandemi ya full online. Kalau nggak ada pandemi tetap muka, apakah di UT Pusat yang di Tangerang ataupun di UPBJJ tempat kita mendaftar. Seperti itu. Oke, informasi yang selanjutnya yang ke-9 kalau nggak salah mengenai persyaratan. Nah, persyaratannya standar aja teman-teman. Jadi sebelum teman-teman daftar secara online di akun pendaftaran UT, teman-teman siapkan dulu persyaratannya. Yang standar itu biasanya formulir, ada beberapa formulir yang harus teman-teman download. Downloadnya itu di website UT, www.ut.ac.id/formulir. Biasanya nanti itu ada formulir keabsahan dokumen sama formulir pas foto dan tanda tangan mahasiswa. Nanti dicek aja ya, nanti disesuaikan dengan saat teman-teman daftar online. Terus ada juga persyaratannya itu pas foto 4x6, terus ijazah. Nah untuk ijazah ini yang harus di-upload itu fotokopi ijazah ya. Jadi fotokopi ijazah tapi harus legalisir cap basah. Artinya teman-teman punya ijazah di fotokopi dulu. Nah fotokopinya itu harus dilegalisir cap basah. Seperti itu. Terus transkrip nilai, kalau yang ada transkrip nilai. Terus bagi teman-teman yang ibaratnya sudah pernah kuliah di perguruan tinggi lain, itu bisa juga nanti mengajukan alih kredit. Artinya transkrip nilai yang teman-teman sudah
ambil di perguruan tinggi lain bisa dicantumin di situ. Nanti ada kok penjelasannya saat daftar online ya, alih kredit atau enggak, seperti itu. Nah, ke semua berkas itu teman-teman foto atau scan, formatnya itu biasanya harus JPG atau JPEG, ukuran maksimal 1 MB ya. Jadi jangan besar-besar, takutnya tidak masuk ke sistemnya. Oke, jadi untuk persyaratannya disiapin dulu nih berkas soft filenya ya, jangan hard copy-nya. Dan untuk hard copy-nya teman-teman keep aja di rumah, jangan dikirim ke UPBJJ tempat terdaftar. Jadi disimpan untuk bukti, tetapi yang wajib diupload adalah yang soft copy-nya, berkas-berkas tadi ya. Seperti itu. Oh iya, satu lupa, untuk yang mau masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selain program studi teknologi pendidikan, wajib melampirkan surat keterangan mengajar ya. Harus surat keterangan mengajar yang asli. Kalau itu jangan fotokopi. Kalaupun fotokopi harus yang cap basah. Biasanya juga kalau dulu itu harus mencantumin SK mengajar. Jadi SK mengajar artinya SK pengangkatan sama surat keterangan mengajar. Tapi nanti aja dicek, kalau nggak salah sekarang itu hanya melampirkan surat keterangan mengajar saja ya. Seperti itu. Oke, untuk informasi selanjutnya adalah mengenai kalau misal teman-teman nanti sudah menjadi mahasiswa UT, tolong budayakan dari sekarang itu yang namanya itu kemandirian. Karena di UT itu beda banget seperti perguruan tinggi negeri ataupun swasta lainnya. Artinya kayak misal informasi, apa-apa informasi itu tidak kayak UT yang memberikan secara door to door, artinya satu per orang, enggak. Jadi nanti itu teman-teman diusahakan, dibiasakan untuk mencari informasi secara mandiri. Meskipun UT juga suka kayak WA blast, email blast gitu. Pokoknya yang harus diperhatikan itu teman-teman email harus sering aktif, terus harus sering cek yang namanya itu media sosial universitas buka, ada Instagram, Facebook, sama Twitter gitu kan ya. Jadi medsos-medsos, khususnya medsos UPBJJ tempat kalian terdaftar. Misal saya daftar ke UT Jakarta, nah teman-teman silakan kayak follow Instagram UT Jakarta untuk informasi-informasi terupdate. Terus yang paling penting juga teman-teman harus sering mempelajari website UT, www.ut.ac.id ya. Jadi di sana itu kayak misal informasi, pengumuman lengkap banget dari visi misi semua tentang UT ada di situ. Oke? Terakhir, informasi yang ingin Suntana sampaikan adalah silahkan cek deskripsi bagi teman-teman yang mau join di grup WhatsApp khusus mahasiswa baru UT. Dimanapun Anda daftar ya, meskipun Suntana pokjarnya itu bukan pokjar seluruh UT ya, tapi hanya pokjar di UT Bandung. Nanti teman-teman gak apa-apa join aja di grup WhatsApp, nanti biar gampang dalam konsultasi ataupun tanya jawab seputar pendidikan di UT gitu kan ya, pendaftaran khususnya. Jadi nanti saling tanya jawab aja sama teman-teman yang gabung di grup. Oke, silakan cek deskripsi untuk masuk ke link grup WhatsApp Maba UT yang akan daftar 2022.1 ataupun selanjutnya. Oke, itulah informasi-informasi penting yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman daftar di UT. Jadi sekarang itu silakan siapin dulu persyaratannya. Sistem di UT itu nanti pembayaran dulu pendaftaran ya, yang 100.000 teman-teman nanti daftar dulu baru upload dokumen biasanya. Jadi, nah untuk step by stepnya seperti apa, silakan simak video berikut ini. Oke, jadi ini proses pendaftaran mahasiswa baru ya teman-teman. Jadi websitenya itu adalah admisi-sia.ut.ac.id. Silakan klik pengguna baru, terdaftar di sini. Nah, jadi teman-teman silakan masukkan nama lengkap Anda sesuai dengan KTP, lalu tempat lahir sesuai dengan KTP, pilih tanggal lahir juga sesuai dengan KTP teman-teman ya. Nah, lalu jangan lupa pilih agama teman-teman, jenis kelamin tentunya, status kawin. Nah, masukkan nomor induk kependudukan ya. Jadi yang 16 digit itu wajib dicek, jangan sampai salah. Masukkan nama ibu kandung, harus sesuai dengan yang di KTP ya, nama mamahnya gitu kan. Nah, masukkan nomor telepon dengan jenis inputan angka. Diusahakan teleponnya ada WhatsApp-nya ya, jadi biar gampang dalam informasi. Terus email juga nih dicek, banyak banget yang salah. Email harus aktif, jangan salah ketik email ya, karena fatal akibatnya. Terus masukkan password, bikin password, terus dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi juga passwordnya yang tadi harus sama gitu kan. Biasanya huruf pertama harus besar, terus ada angka, ada huruf gitu kan. Nah, jawab pertanyaan yang disajikan sistem. Lalu klik buat akun mahasiswa. Nah, proses pendaftaran berhasil, maka sistem akan menampilkan seperti ini.
Nah, cek ya langsung ke email. Jadi ada link verifikasi yang diberikan oleh UT, lalu klik aja di verifikasi email sekarang, diklik. Oke. Nah, gitu. Lalu login lagi ke akun SIA teman-teman. Nanti email kalau nggak ada di email masuk biasanya di spam ya, dicoba aja dibuka-buka gitu kan ya. Nah, ini login dengan akun email ataupun password yang sudah tadi dibuat, lalu pertanyaannya diisi juga, lalu masuk. Nah, inilah sistemnya. Nah, ini terima kasih telah melakukan proses registrasi Universitas Terbuka. Nah, jadi akan ada tagihan Rp100.000 ya. Jadi silakan cetak lalu bayarkan. Nah, jadi dibayarkannya itu ke bank teman-teman. Bisa BRI, BTN, Mandiri, siapa lagi? BRI, Alfamart berarti ya, dan Tokopedia bisa juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses validasi. Kalau teman-teman sudah bayar, maka selanjutnya bisa langsung tampilannya itu seperti ini ya. Selamat datang di Universitas Terbuka. Lalu unduh KIT dan katalog ya untuk mempelajari sistem UT itu seperti apa, sama daftar mata kuliah di UT itu ada apa aja gitu kan ya. Silakan pelajari. Nah, lalu klik selanjutnya kalau sudah mempelajari ya. Cek kembali data diri teman-teman, barangkali ada kesalahan. Lalu kalau udah sesuai ya simpan ya. Nah, silakan lengkapi data informasi kontak Anda nih. Di sini provinsinya teman-teman di mana sekarang domisili, di Jakarta, kotanya di mana, kode pos, jangan sampai salah. Alamat lengkap diusahakan ini alamat domisili ya teman-teman, jangan alamat sesuai KTP. Jadi kalau KTP di mana, tahu-tahu sekarang tinggalnya di mana, jadi teman-teman silakan isikan sesuai sesuai domisili teman-teman. Jangan lupa ditambahkan juga nih nomor handphone alternatif, nomor telepon rumah kalau ada, nomor telepon kantor kalau ada gitu kan ya. Nomor kontak kerabat, misal adik, kakak gitu kan ya. Akun Facebook boleh dicantumin aja, akun Instagram juga silakan dicantumin. Gitu, Twitter boleh. Lalu kalau udah simpan dan selanjutnya. Oke, ya simpan ya teman-teman. Nah, silakan isi data program pendidikan terakhir dan alih kredit. Nah, kalau teman-teman, ini pilih UPBJJ dulu ya, daftarnya kemana? Jakarta misal. Jenjang pendidikan S1 nih, sekarang teman-teman mau pilih apa di UT-nya S1 gitu kan ya, fakultasnya mau fakultas apa, prodinya apa, yang mau komunikasi misal di sini Situs Layanan non Sipas gitu. Jenjang pendidikan terakhir. Nah, ini pendidikan terakhir kalau SMA ya SMA, D1, D2, 3 ataupun S1 juga masukin aja. Ini pendidikan terakhir teman-teman itu apa. Kalau nomor ijazah jangan lupa tahun ijazah, jurusan asal ada IPA, IPS, misal kalau yang udah kuliah misal ya akuntansi ataupun apa gitu ya, diisi aja sesuai. Nah, ini juga diisi pilih nama perguruan tinggi asal, misal perguruan tinggi apa, Unpad misalnya gitu kan ya. Masukkan nomor mahasiswa, IPK juga. Ini untuk yang teman-teman udah pernah kuliah. Apakah ingin majukan alih kredit? Nah, kalau udah pernah kuliah biar tidak mulai dari nol, ya kalau lulusan SMA gak usah gitu kan ya. Lalu simpan dan selanjutnya simpan. Nah, silahkan dilengkapi lagi informasi tambahan ya. Ini status pekerjaan. Terus dapat informasi di mana nih, dari website gitu kan ya. Tujuan masuk UT apa? Hanya untuk main-main ataupun untuk cari jodoh ataupun apa, bebas ya. Gitu. Terus rencananya 8 semester gitu kan ya. Nama bank boleh optional ya. Kalau misal mau diisi boleh, kalau nggak pun nggak apa-apa. Setelah itu klik simpan dan selanjutnya. Lumayan panjang juga ya prosesnya teman-teman. Apakah Anda difabel? Ya kalau iya, tidak kalau tidak gitu kan ya. Kalau iya berarti difabelnya dimasukkan, apa tunanetra, tunarungu dan sebagainya. Kalau enggak berarti pilih tidak gitu kan. Selanjutnya jangan lupa simpan dan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, nah silahkan unggah berkas pendaftaran ya. Jadi setelah Suntana jelaskan pendaftarannya ini ada foto 3 kali, bukan 4 kali 6 guys, 3 kali 4 ya, 3 kali 4 teman-teman diupload ya. Tinggal upload aja, klik kotak yang unggahnya lalu masukkan dokumennya gitu kan ya, semuanya
Sini tuh jadi tuh ada surat pernyataan keabsahan dokumen. Ini teman-teman bisa download di www.ut.ac.id/formulir ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal upload aja teman-teman, jadi sangat gampang. Pastikan ukuran filenya di bawah 1 MB ya, formatnya JPG atau JPEG. Gitu. Jadi jangan PDF. Nah, ini fotokopi transkrip. Inilah ya. Sorry kelewat, kalau teman-teman yang ijazahnya SMA, SMK, kalau transkripnya terpisah berarti tinggal diupload. Kalau nggak ada transkrip berarti nilai yang biasanya ada di belakang ijazah teman-teman. Jadi silakan upload yang itu ya untuk kolom di transkrip, oke? Terus fotokopi ijazah terakhir, yang legalisir cap basah, jangan ijazah asli teman-teman. Nah, silakan kalau udah dibaca itu lalu simpan dan selanjutnya. Nah, terima kasih telah melakukan proses registrasi Universitas Terbuka. Nah, itu dipelajari. Jadi sekarang itu akan namanya proses validasi. Jadi validasi itu untuk ngecek datanya, persyaratannya udah sesuai atau belum gitu kan ya. Jadi biasanya 3 kali 24 jam prosesnya, kalau belum divalidasi maka wajib lapor ya. Nah, ini statusnya bagaimana jika gagal validasi. Nah, contoh ya, login lagi. Gagal validasi itu biasanya berkasnya tidak sesuai, ukurannya terlalu besar, jadi tidak terbaca di sistem. Pokoknya nanti kalau misal gagal validasi, teman-teman akan dapat email pemberitahuan dari Universitas Terbuka ke email yang teman-teman daftarkan ya. Nah, oke, coba login lagi. Itu ada tulisan mohon maaf, proses registrasi UT gagal validasi. Gitu ya, ada tampilan cek email. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya gitu kan ya, keterangan validasi berkasnya nanti akan ada gitu kan ya. Kenapa nanti tinggal diubah aja di sistem SIA teman-teman, tinggal dirubah lagi aja si berkasnya. Nah, ini kalau contoh video ini wajib ubahnya nama pelengkap salah misalnya, wajib memperbaiki berkas unggahan serta perbaikan nama lengkap misalnya. Jadi nanti ada penjelasan ya, jangan khawatir. Ini pastikan ini kalau dicontoh namanya harus sesuai dengan KTP. Begitu. Kalau udah diperbaiki semuanya tinggal simpan lagi. Nah, kalau itu berarti tinggal nunggu proses validasi selanjutnya lagi, divalidasi lagi ya. Jika sudah lakukan perbaikan, silakan menunggu proses validasi kembali ataupun langsung dilaporkan ya. Nah, ini bagaimana jika saya berhasil validasi. Registrasi data pribadi part ketiga ya. Mula-mula teman-teman sama tinggal login aja menggunakan email yang terdaftar sama password yang memang teman-teman sudah buat ya. Gitu. Tapi biasanya kalau misal kita sesuai nguploadnya, data aturannya sudah sesuai, maka pasti akan langsung divalidasi ya nih. Informasi validasi data pribadi, selamat proses registrasi universitas sudah divalidasi. Satu langkah lagi sebelum dinyatakan menjadi mahasiswa. Nah, silakan teman-teman cek ulang data pribadi ya, pastikan data Anda sudah valid, sudah sesuai gitu kan, jangan sampai ada salah gitu kan ya. Klik tombol kembali dan centang pernyataan telah membuka dan membaca isi ringkasan, lalu klik selanjutnya. Lalu ini ada kartu mahasiswa sementara, teman-teman bisa download gitu kan ya. Terus ada surat pernyataan juga. Berikut contoh bentuk kartu tanda mahasiswa sementara. Dan berikut ini contoh KTMS ya. Nah, ini tampilan. Nanti juga teman-teman akan dapat kartu tanda mahasiswa yang elektronik. Terus ini surat pernyataan guys. Nah. Terus langsung disarankan menuju dashboard ya. Nah, ini tampilan sistemnya. Jadi Anda telah menjadi mahasiswa seperti itu. Sudah deh. Nah, selanjutnya paling cobain aktivasi ulang ya. Kalau misalnya tadi di awal-awal teman-teman saat daftar pertama aktivasinya itu gagal ataupun tidak bisa karena emailnya itu expired ataupun salah email ataupun apa, jadi bisa aktivasi ulang. Nah, coba lagi masukkan ke emailnya, barangkali email verifikasinya gagal gitu kan ya. Nah, jadi klik tombol kirimkan email verifikasi. Terima kasih. Nah, coba cek inbox lagi, nanti akan ada di inbox ya. Tuh ada. Barangkali yang sebelumnya itu kadaluarsa, jadi tinggal diaktifasi sekarang. Begitu sih, simpel sebenarnya. Jadi harusnya kalau misal emailnya udah sesuai, maka gampang banget proses verifikasinya ya. Nah,
Nah, lakukan proses login lagi dan mengisi email, password, serta menjawab pertanyaan yang tersedia pada sistem. Gitu, tinggal login aja sih. Gampang sih aktivasi ulang mah. Nah, paling yang terakhir selanjutnya Suntana ingin menjelaskan bagaimana caranya kita merubah password ya. Kalaupun ibaratnya pengen passwordnya itu lupa ataupun pengen diganti, boleh. Nanti tinggal klik aja di saat administ-sia.ut.ac.id itu klik lupa password, lalu masukkan email yang sebelumnya. Kalau udah, lalu klik kirimkan email reset password. Tinggal diklik, nanti otomatis akan masuk ke email berupa link untuk reset password. Nah, sistem akan mengirimkan link. Silahkan cek inbox. Nah, email ini berlaku 2 kali 24 jam ya. Tapi biasanya langsung cepet sih, langsung masuk. Atur ulang kata sandi, tinggal diklik saja. Lalu teman-teman silahkan ganti password sesuai yang diinginkan. Jangan panjang-panjang, terus jangan lupa dicatat ya passwordnya itu. Kadang ini kan sistemnya yang utama gitu kan di OT. Jadi biar tidak lupa, nanti tahu-tahu lupa, jadi disimpan misal di bawah KTP, karena kan teman-teman sekarang udah jadi mahasiswa, jadi ya identitas ini yang harus teman-teman catat dan ibaratnya jangan sampai lupa seperti itu. Dicobain lagi proses login, terus masukkan password dengan menggunakan password yang baru. Berhasil atau enggak? Harusnya berhasil kalau memang sudah sesuai. Hati-hati pokoknya memasukkan email dan password itu ya, kadang banyak mahasiswa yang keliru karena keburu panik gitu kan ya. Oke teman-teman, sebenarnya video ini kan Suntana ambil dari YouTube Universitas Terbuka TV dan dibuatnya oleh keren-keren ya, karyawan created by UPT TIK, keren banget. Oke teman-teman, gimana, sudah paham kan mengenai tata cara pendaftaran step by stepnya? Oke, Suntana mengucapkan selamat datang di Universitas Terbuka. Pokoknya teman-teman patut bangga kalau misal teman-teman memilih UT untuk menjadi mencari ilmu di perguruan tinggi, karena UT itu perguruan tinggi negeri yang kemarin aja UT itu memecahkan 3 rekor muri. Yang pertama itu merupakan pendidikan tinggi negeri yang jangkauannya terluas gitu kan ya, karena UT itu wah ada banget di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Terus rekor muri yang didapatkan UT itu adalah waktu saat CPNS 2019, alumni UT itu merupakan yang paling banyak diterima CPNS. Terus yang ketiga itu UT itu pemegang rekor dalam alumni terbanyak. Jadi patut bangga. Oke, Suntana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Pokoknya good luck, sukses. Silahkan follow Instagram Suntana, ataupun kalau mau tanya-tanya boleh ke WhatsApp Suntana yang di bawah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama saling memberikan informasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya untuk pribadi Suntana. Oke, Suntana pamit. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat datang di Universitas Terbuka. Foto-foto dulu guys. Bye-bye.